Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Fahri yang Mumtihani. Dan kali ini masih dalam proses magang dan akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari yang ke-33. Dan temanya adalah mengenai kelas persiapan. Baik, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kelas persiapan? Jadi, kelas persiapan di komunitas Bimba UEO adalah kelas bagi anak yang baru saja mendaftar di Bimba. Nah, anak ini akan dimasukkan ke kelas persiapan. Nah, yang kedua, berapa waktu yang dibutuhkan untuk kelas persiapan? Jadi, pada kelas persiapan ini dibutuhkan 2 pekan sampai 1 bulan. Nah, pertanyaan ketiga, apa tujuan adanya kelas persiapan? Jadi, tujuannya adalah agar penyampaian materi pada tahap persiapan ini bisa lebih efektif, yang akan berdampak pada meningkatnya minat baca dan minat belajar pada anak. Kemudian pertanyaan keempat, materi apa saja yang diberikan pada saat kelas persiapan? Jadi materinya itu ada 4. Yang pertama, untuk huruf verbal itu kita berikan HAFI A I W O, yang kedua HAFI B D G K M P S C, yang ketiga HAFI J L N T R C. Nah, untuk verbal katanya itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah 4 HVK atau 4 huruf verbal kembar. Yang kedua adalah 4 HVS atau 4 huruf verbal sederhana. Nah, untuk verbal diktenya ada 2. Yang pertama adalah D4HVK atau dikte 4 huruf verbal kembar, dan yang kedua adalah D5HVK, yakni dikte 5 huruf verbal sederhana. Nah, kemudian materi huruf simbol, yakni huruf simbol A, I, U, E, O. Jadi anak itu diupayakan untuk terampil menyebutkan dan menunjuk huruf A, I, U, E, O. Pertanyaan kelima, apa tujuan umum dari kelas persiapan? Jadi tujuan umumnya adalah agar anak suka berkegiatan yang ada di dalam kelas. Ya, seperti itu. Yang keenam, apa tujuan khusus dari kelas persiapan? Jadi tujuan khususnya adalah agar anak terampil berbahasa Bimba dan terampil menyebutkan huruf simbol A, I, U, E, O secara berurutan meskipun anak belum mengenal simbolnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dari kelas persiapan? Jadi caranya yang pertama, kita lihat sikap dan ekspresi anak, apakah dia senang atau tidak. Yang kedua, kita lihat apakah dia senang melakukan kegiatan bermain bahasa Bimba atau tidak. Nah, kalau tidak, maka kita sebagai motivatornya harus memperbaiki diri, mengevaluasi diri apa yang salah karena anak ini tidak senang. Jadi kita berupaya untuk membuat anak itu senang dalam belajar. Karena perlu diingat lagi bahwasanya metode Bimba itu ada 3. Yang pertama fun learning, yang kedua individual system, dan yang ketiga adalah small step system. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus dari kelas persiapan? Yang pertama adalah dengan mengetahui apakah tujuan khusus dari materi kelas persiapan ini sudah tercapai atau tidak. Yang kedua, apakah anak terampil menyebutkan dan mau menunjuk simbol huruf A, I, W, O secara berurutan atau tidak. Kemudian jika anak itu belum mau menyebutkannya atau menunjuknya, maka itu tadi, motivator harus memperbaiki diri lagi, mengevaluasi diri apa yang salah agar kita kembali ke upaya kita untuk mencapai tujuan dari kelas persiapan ini. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-9, apa indikator murid dapat dipindahkan dari kelas persiapan ke kelas lanjutan? Jadi indikatornya adalah anak sudah terampil ataupun mampu menyebut dan menunjuk huruf simbol A, I, U, E, O secara berurutan. Oke, sekian untuk tugas belajar di luar kelas hari yang ke-33. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih.